Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Yuniarfi Masarika 311879. Kemudian ada teman-teman saya Jihan Farah Fauzia K311841, ada Linda Yubaidah K311847, ada Putri Utami Uswatun Hasanah K311861. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pendekatan psikologi individual Adler dalam konseling modern. Hal yang perlu dibahas di sini adalah yang pertama kali adalah falsafah. Falsafah adanya konsep dari Adler. Nah, falsafah ini berawal dari perubahan karir Adler dari seorang oftalmologi menjadi psikiatri di dekat taman bermain di daerah Siklus di Wina. Ia melihat bahwa pemainnya yang saat itu adalah kliennya ternyata memiliki kekuatan dan kelemahan, sehingga ia mencetuskan sebuah konsep mengenai inferioritas organ dan kompensasi. Ia memandang bahwa manusia dilahirkan memiliki perasaan rendah diri, menyadari eksistensi dan peranan di dalam lingkungan. Perasaan rendah diri muncul ketika individu berkeyakinan bahwa ia tidak dapat meraih sesuatu dari apa yang ia lakukan, sedangkan makhluk lain dapat meraih sesuatu yang telah ia lakukan. Nah, begitupun yang terjadi pada saat Perang Dunia Pertama. Adler mendapat tugas menjadi fisikawan di dalam angkatan bersenjata di Australia. Di perang itu ia melihat bahwa peperangan ternyata menimbulkan banyak akibat buruk. Dengan kejadian inilah Adler memiliki pemikiran mengenai konsep kepentingan yang mana bahwa jika seseorang dapat mengubah cara hidupnya, maka manusia masih bisa dipertahankan. Jadi di sini juga ada konsep kepentingan gitu. Selanjutnya human nature. Nah, Adler ini memiliki pandangan konsep konseling yang sebenarnya sama dengan Freud, karena dulu Adler ini merupakan murid dari Freud. Kemudian ia berlepas diri dan memiliki pandangan sendiri. Nah, perbedaan dengan Freud yaitu jika Freud itu hanya menekankan pada 5 tahun pertama dan faktor-faktor biologis, sedangkan Adler ini tidak hanya itu, dia juga memandang bahwa individu memiliki kemampuan bahwa yang dapat mengarahkan dirinya sendiri itu pada tujuannya dengan cara-cara sendiri ketika individu menyalurkan perilakunya. Salah satunya adalah inferioritas. Jadi inferioritas di sini adalah fokus teori Adler yang merupakan sesuatu yang normal namun dipandang oleh manusia sebagai kelemahan dan penyimpangan. Padahal menurut Adler, sikap inferior dapat dijadikan sumber kreativitas dan motivasi untuk mencapai keahlian atau kesuksesan dan prestasi pada diri individu. Dan di sini Adler juga berpendapat bahwa keturunan atau biologis dan lingkungan itu bukan satu-satunya penentu perilaku manusia, melainkan juga bahwa manusia itu memiliki kapasitas dalam menginterpretasi, mempengaruhi, dan menciptakan sesuatu. Yang terpenting menurut Adler adalah kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki individu terhadap apa yang akan individu lakukan. Adler ini memandang manusia adalah individu yang memiliki minat sosial sebagai ukuran bagi mental yang sehat yang dikonseptualisasikan dalam bentuk perasaan dan kooperasi terhadap orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan umum. Jadi hal ini dikarenakan fokus Adler itu juga mendidik kembali individu dan mengubah tatanan masyarakat dengan pendekatan subjektif di psikologi yang terfokuskan pada determinan internal dan perilaku. Jadi Adler ini meyakini bahwa kelemahan yang ada pada diri individu itu jangan dijadikan, atau perasaan inferior itu jangan dijadikan sebagai kelemahan, tapi dia juga bisa dijadikan sebagai kekuatan. Bahasan yang ketiga adalah manusia sehat dan faktor pendorongnya. Manusia sehat adalah manusia yang memiliki kepribadian yang sehat. Nah, di sini Adler mencirikan pokok-pokok dalam merumuskan kepribadian sehat atau normal. Di antaranya adalah bahwa manusia itu memiliki daya juang, karena daya juang ini merupakan kekuatan dinamik yang melatar belakangi segala aktivitas manusia untuk menjadi superior atau sukses.
Jadi ada perjuangan dulu, meskipun dia tadi menekankan inferior, tapi manusia itu harus ada perjuangan bahwa inferior itu bisa dirubah menjadi perilaku yang superior. Yang kedua adalah tingkah laku dan kepribadian dibentuk dengan adanya persepsi subjektif oleh individu itu sendiri. Jadi bahwa tingkah laku, kepribadiannya itu merupakan persepsi subjektif oleh dirinya sendiri. Jadi persepsi dia, perilaku dia itu yang persepsinya dirinya sendiri. Ketika dia mempersepsikan bagus, ya perilakunya akan muncul sesuatu yang bagus. Yang ketiga adalah individu menyatukan semua fenomena psikologis di dalam dirinya dalam bentuk self. Yang keempat, adanya sudut pandang interes sosial mengenai manfaat dari aktivitas manusia. Jadi dia dapat memiliki sudut pandang yang baik terhadap interaksi sosial dan mampu memanfaatkan dari aktivitas manusia itu menjadi hal yang lebih positif. Kemudian yang kelima adalah adanya gaya hidup dari self yang mengembangkan semua potensi manusia. Jadi ketika tadi di poin yang ketiga, individu itu mampu menyatukan semua fenomena psikologis dalam dirinya dalam bentuk self, kemudian adanya gaya hidup dari self tersebut yang mengembangkan semua potensi manusia. Jadi ketika dia sudah menjadi dirinya sendiri, dia mampu mengembangkan gaya hidupnya. Yang terakhir adalah adanya kreativitas dalam diri individu untuk mengembangkan gaya hidupnya. Ketika tadi self sudah dibentuk, dia sudah memiliki sudut pandang sosial, kemudian gaya hidup dari self itu sudah mampu mengembangkan semua potensinya, maka dia harus memiliki kreativitas di dalam dirinya untuk mengembangkan gaya hidupnya tersebut, sehingga ia menjadi seorang manusia yang dikatakan sehat. Itu menurut Adler. Pembahasan yang keempat adalah manusia tidak sehat dan faktor penyebabnya. Manusia yang tidak sehat atau dimaksudkan kepribadian tidak sehat menurut Adler itu adalah individu yang tidak mampu mengatasi masalahnya atau masalah perasaan inferior dan dorongan minat pribadi untuk mencapai tujuan final superior. Jadi dia tidak bisa menjadikan sifat inferiornya menjadi superior berbanding dengan yang tadi sehat. Ketika sehat, manusia itu sehat, dikatakan sehat, maka dia meyakini inferiornya, kelemahannya akan bisa mengubah dia menjadi sesuatu yang jadi kelebihan dia, seperti yang dijadikan tadi. Tapi ketika manusia tidak sehat menurut Adler ini, yang dia tidak mampu mengubah sifat inferiornya ini menjadi sifat yang superior, yang mana seharusnya minat pribadi melainkan adanya dorongan minat sosial dari dalam diri individu itu sendiri. Tapi malah di sini, di manusia yang tidak sehat menurut Adler ini, dia malah memiliki perasaan rendah diri yang disebabkan mungkin satu, adanya cacat fisik ataupun mental. Yang kedua, orang tua yang selalu melakukan penganiayaan sehingga ada trauma di situ. Ketiga adalah pelantaran. Nah, ketiga sebab itu jika dibesar-besarkan oleh individu atau dipermasalahkan oleh individu, maka akan menimbulkan perasaan rendah diri, bahkan akan terus berkembang. Kepribadian tidak sehat ini akan terus berkembang menjadi hasil dari pengaruh lingkungan yang biasanya berawal dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakatnya mungkin, sehingga ketika dia dididik seperti itu akan terbawa pada masa besarnya atau masa dewasanya. Nah, apabila ada ketegangan dari perasaan yang sudah memuncak, maka akan membuat kepribadian itu tidak sehat. Jadi berada di alam bawah sadar yang begitu menumpuk, dia tidak mampu meluapkannya, sehingga ya dia menjadi memiliki kepribadian yang tidak sehat dalam mengejar superior gitu. Contohnya dikatakan sebagai orang yang tidak sehat dalam mengejar superior itu, pertama, dia akan menjadi pribadi yang kaku karena terlalu keras. Dia menahan semua sendiri dan keras, kaku, tertutup gitu.
Yang kedua, menjadi pribadi yang terlalu perfeksionis sehingga mengganggu social interest, misalnya karena pengalaman yang buruk. Dia tidak mau pengalaman masa kecilnya itu terulang lagi, sehingga dia menyekenario kehidupannya supaya tidak mengulang, sehingga skenario yang berlebihan itu akan menjadikan dia itu pribadi yang terlalu perfeksionis gitu. Yang ketiga, menimbulkan hubungan sosial yang tidak mengenakan. Karena pengalaman itu dia menjadi pribadi yang tidak sehat karena sifat yang kerasnya, karena adanya sifat yang terlalu perfeksionis, sehingga hubungan sosial dengan teman, dengan masyarakat, dengan orang lain itu tidak akan mengenakan. Yang keempat, menjadi individu yang mengisolasi dirinya sendiri. Nah, karena dia di hubungan sosial saja ibaratnya tidak diterima, maka dia akan menyendiri, mengisolasi dirinya sendiri, merundungi dirinya sendiri karena sifatnya itu. Hai teman-teman, saya Jihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna konseling. Konseling Adlerian dikembangkan oleh Adler dan juga pengikut-pengikutnya. Teori ini menekankan pada keutuhan dan keunikan individual. Pemahaman terhadap perilaku dan juga perkembangan manusia harus dimulai dengan memahami tujuan dan dorongan-dorongan perilakunya, konstelasi keluarga, dan gaya kehidupannya. Teori ini menekankan pada minat sosial, tujuan hidup manusia, serta analisis kesadaran. Klien di sini dibantu untuk memahami gaya hidup mereka yang unik, dan juga mereka dibantu untuk berpikir akan dirinya sendiri, orang lain, dunia luar, dan juga membantu mereka untuk mencapai tugas-tugas kehidupan dengan keberanian dan minat sosial. Pendekatan Adler juga dikatakan bersifat teleologis atau mempunyai suatu tujuan. Nah, pandangan teleologis ini melibatkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang termotivasi oleh dorongan-dorongan untuk mencapai tujuan tertentu yang memiliki dimensi sosial. Nah, konseling yang dikembangkan oleh Adler ini tidak memandang klien sebagai seseorang yang sakit, namun ia tertarik untuk mendidik individu dan juga membentuk kembali masyarakat. Di dalam pendekatan individual Adler ini didasarkan pada suatu pandangan holistik tentang manusia. Namun, kata individual dalam konstruk psikologi individual bukan berarti bahwa pendekatan ini memusatkan perhatian terhadap individu, tetapi memandang individu sebagai suatu kesatuan atau unity yang di dalamnya diidentikan dengan keutuhan atau wholeness. Selanjutnya, fungsi dan pengalaman konselor. Dalam menjalankan praktiknya, konselor penganut aliran Adler ini biasanya berasumsi bahwa klien akan merasa lebih baik ketika mereka mengetahui kesalahan pemikiran mereka selama ini. Maka dari itu, terapi yang diberikan kepada klien lebih bertujuan untuk mencari kekeliruan berpikir dan juga memberi pemahaman terhadap sikap-sikap negatif, seperti egois, mempunyai ambisi yang tidak masuk akal, dan juga tidak mempunyai rasa percaya diri. Fungsi utama dari adanya terapis adalah membuat penilaian komprehensif terhadap klien. Sebagai contoh, dengan menggunakan angket, para terapis dapat mengumpulkan informasi yang sekiranya dapat membantu mereka. Di antaranya, data terkait orang tua, saudara kandung, maupun orang lain yang ada di rumah klien. Nah, dari data tersebut, terapis dapat mengambil kesimpulan bagaimana gambaran kehidupan sosial dari si klien tersebut. Konselor sebagai terapis juga menggunakan memori klien sebagai alat untuk mendiagnosis. Nah, kenangan yang dimaksud ini adalah kenangan klien pada masa kecil yang berupa peristiwa tunggal yang dapat diawali kembali. Dari kenangan ini, konselor dapat mengetahui bagaimana klien itu melihat dirinya sendiri dan juga orang lain. Selain itu, kenangan ini dapat memberikan gambaran kepada konselor tentang apa yang akan diantisipasikan di masa mendatang. Setelah mendapat gambaran kenangan klien, konselor dapat merangkum dan menginterpretasikan kenangan tersebut, dan hasilnya dapat menjadi acuan konselor dalam mengidentifikasikan apa yang telah sukses dan juga apa yang telah gagal dalam kehidupan klien. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dan pengalaman konseling. Klien yang berasal dari konseling aliran Adler biasanya berfokus pada gaya hidup yang merupakan pola dari perbuatan mereka. Biasanya klien ini tetap mempertahankan cara hidup mereka dan mereka menentang untuk mengubahnya. Pada umumnya, orang-orang ini gagal untuk mengubah cara hidupnya. Kenapa? Karena yang pertama, mereka tidak mengenal kesalahan
dalam cara mereka berpikir dan juga berperilaku. Yang kedua, mereka tidak tahu harus melakukan apa. Dan yang ketiga, mereka takut untuk meninggalkan pola yang lama dan mengganti pola yang baru, karena mereka tidak bisa memprediksinya. Nah, dalam kegiatan terapi atau konseling yang dilakukan oleh aliran Adler, menggali apa yang disebut swalogika atau logika sendiri, konsep tentang self, orang lain, dan hidup untuk membentuk falsafah yang mendasari gaya hidup individu. Nah, masalah klien ini akan muncul karena didasarkan pada swalogika mereka yang tidak sejalan dengan realitas kehidupan sosial yang ada. Inti dari pengalaman terapi ini yaitu tentang kenyataan atas kekeliruan klien yang mendasari. Kemudian klien belajar untuk membetulkan dugaan atau asumsi serta kesimpulan yang tidak benar. Nah, terapis aliran Adler ini memusatkan perhatiannya pada kepercayaan dan keyakinan yang mengakibatkan adanya gangguan emosional dan perilaku. Sebab emosi itu dapat mempengaruhi proses kognitif yang terjadi pada diri seseorang. Karena klien di sini tidak dilihat oleh terapis sebagai seseorang yang sakit, namun hanya seseorang yang patah semangat. Maka yang akan mereka terima adalah dorongan semangat yang akan memungkinkan terjadinya perubahan. Melalui proses terapeutik, mereka akan menyadari atau menemukan bahwa mereka masih memiliki sumber dan juga pilihan yang bisa dimanfaatkan dalam menangani isu-isu hidup dan juga tugas-tugas hidup. Kemudian adalah tujuan konseling. Tujuan konseling dari pendekatan psikologi individual Adler yang pertama yaitu membantu individu untuk mengakui perasaan sakit atau penderitaannya yang tidak realistis. Nah, maksudnya adalah perasaan sakitnya itu disebabkan oleh kesalahan logika mereka sendiri dan juga perilaku-perilaku yang berasal dari logika yang keliru tersebut. Jadi bukan berasal dari orang lain. Kemudian yang kedua yaitu mengungkapkan tujuan keliru klien dan gagasan yang mendasarinya, sehingga mereka memahami gaya khas hidup mereka. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong klien untuk mengakui bahwa mereka memiliki persamaan sosial. Saya, Linda, akan melanjutkan penjelasan dari presentasi kelompok kami tentang hubungan yang terjalin dalam konseling Adlerian. Hubungan yang terjalin dalam konseling Adlerian ini sangat menjunjung tinggi persamaan sosial, di mana di dalamnya menjunjung penghargaan yang sejajar, hak yang sama, serta tanggung jawab yang sama antara konselor dan konseli. Ada 5 hal yang perlu ditekankan dalam hubungan ini. Yang pertama, konselor harus mampu berperan atau menjelma sebagai orang tua yang baik bagi klien. Yang kedua, konselor harus mampu menerima klien apa adanya, yaitu unconditional positive regard. Yang ketiga, konselor harus mampu menumbuhkan semangat dan mendorong konseli agar ia mampu memahami rasa sakitnya dan kemudian mendorong tentang kesamaan sosial di antara mereka. Selanjutnya yang keempat, konselor harus mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar konseli mampu menceritakan semua pikirannya maupun apa yang ia rasakan. Yang terakhir, konselor dan konseli harus memastikan bahwa tujuan mereka dalam konseli ini adalah sama. Selanjutnya adalah mekanisme perubahan tingkah laku. Dalam teori Adler, ia menyebutkan bahwa manusia memulai hidupnya dengan kelemahan fisik yang menyebabkan munculnya perasaan inferioritas. Perasaan inferioritas inilah yang membuat individu harus mampu berjuang untuk sukses dan tidak menyerah pada kondisi inferioritas itu. Kemudian dalam teorinya Adler juga menyebut bahwa manusia memulai kehidupannya dengan dasar-dasar kekuatan untuk berjuang yang diaktifkan oleh kondisi fisik neonatal. Dorongan ke arah superioritas itu dapat menjelma menjadi cara yang berbeda-beda tergantung dari setiap orang. Nah, di sini minat sosial memiliki peranan yang penting. Bagi Adler, minat sosial ini digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kesehatan psikologi seseorang. Apabila ia memiliki minat sosial yang baik, maka ia akan dikategorikan menjadi pribadi yang dewasa atau pribadi yang sehat. Nah, dalam teorinya Adler ini, apabila seseorang memiliki atau memelihara perasaan inferioritas atau mengembangkan perasaan inferioritas secara berlebih-lebihan, maka ia akan dikatakan sebagai orang dengan psikologi yang tidak sehat, dengan kejiwaan yang tidak sehat. Ia akan berusaha untuk melakukan kompensasi dan merubah tujuan hidupnya menjadi superioritas yang bersifat personal.
di mana dia hanya akan memilih tujuan-tujuan hidup yang akan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri saja. Kemudian sebaliknya, apabila individu tersebut memiliki jiwa yang sehat, maka ia akan memiliki motivasi yang baik dan minat sosial yang tinggi. Tujuan-tujuan yang dipilih dalam hidupnya cenderung akan bermanfaat juga bagi orang-orang lain di sekitarnya. Kemudian terdapat 3 tahap tentang tujuan akhir manusia. Yang pertama, menjadi agresif. Yang kedua, menjadi berkuasa atau masculine protest. Yang ketiga, menjadi superioritas, yakni perjuangan untuk mencapai kesempurnaan. Baiklah, yang selanjutnya ialah teknik-teknik pengubahan tingkah laku. Yang pertama adalah dengan menggali masa lalu. Menurut Adler, pengalaman masa lalu individu selalu konsisten dengan gaya hidupnya saat ini, dan pandangan subjektif individu di masa lalunya dapat digunakan sebagai petunjuk untuk memahami tujuan akhir dan gaya hidup individu saat ini. Adler berpendapat bahwa pasien-pasien yang mengalami kecemasan berlebihan, mereka cenderung memproyeksikan gaya hidup yang dilakukannya saat ini dengan ingatan-ingatan di masa lalu yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan, seperti kehilangan orang tua, kecelakaan bermotor, dan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan lainnya. Sebaliknya, individu dengan kepercayaan diri yang baik cenderung akan memproyeksikan gaya hidupnya ke dalam pengalaman-pengalaman yang menyenangkan atau berkesan dengan orang lain. Berikutnya ialah analisis mimpi. Kenangan masa lampau juga dapat terrealisasikan ke dalam mimpi. Adler menolak pandangan Freud yang menyatakan bahwa mimpi merupakan ekspresi keinginan masa kecil. Menurut Adler, mimpi bukanlah keinginan yang tidak diterima oleh ego. Namun, mimpi adalah usaha yang dilakukan individu untuk menghadapi atau memecahkan masalah yang ia tidak dapat pecahkan atau yang ia khawatirkan ketika ia sedang sadar. Alam bawah sadar akan berusaha untuk menciptakan kondisi emosional yang akan membuat si pemimpi ketika bangun nanti melakukan kegiatan yang seharusnya ia lakukan. Kelebihan dari pendekatan Adlerian. Ada 10 kelebihan dari pendekatan Adlerian ini. Yang pertama yaitu keyakinan yang optimis bahwa setiap manusia itu mampu berubah ke arah evolusi yang positif. Evolusi menurut Adlerian ini adalah perubahan ke arah yang sesuai dengan struktur teori yang telah dibuat oleh Adlerian, yaitu merubah perasaan inferior menjadi superior. Yang kedua, hubungan dalam konseling merupakan sarana atau media untuk mengubah klien. Jadi, hubungan atau situasi yang terjadi selama proses konseling dalam konseling Adlerian ini merupakan suatu media untuk mengubah klien, sehingga konselor dan konseli harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati pada awal. Yang ketiga, menekan kekuatan sebagai pendorong perilaku. Yang keempat, gagasan Adlerian banyak mempengaruhi pendekatan-pendekatan yang lain. Seperti yang diketahui bahwa Adlerian ini dianggap sebagai bapak psikologi sosial yang baru karena gagasannya yang menganggap kepribadian manusia itu merupakan bentukan sosial. Nah, itulah kenapa karena adanya gagasan ini, gagasan yang sebelumnya belum pernah ada, makanya gagasan Adlerian ini banyak mempengaruhi pendekatan-pendekatan yang lain. Yang kelima, bersifat humanistik. Jadi, konseling Adlerian ini lebih mengedepankan pada nilai dan kedudukan manusia, serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Yang keenam, tingkah lakunya berarah tujuan. Jadi, harapan dari konselingnya itu adalah pengubahan tingkah laku. Nah, pengubahan tingkah lakunya itu, tingkah laku yang dibentuk itu untuk mencapai tujuan dari konselingnya. Yang ketujuh, lebih menekankan pada aspek psikologi sosial. Yang kedelapan, dirancang dalam latar belakang kelompok. Jadi, pendekatan Adlerian ini lebih banyak digunakan pada konseling-konseling dalam bentuk kelompok. Gitu. Yang kesembilan, konsep dasar, prosedur, dan penerapannya mudah dipahami. Seperti diketahui kan pada konseling Adlerian itu lebih memberikan kebebasan kepada konselor untuk
mengeksplorasi si kliennya. Jadi konselor itu diberikan kebebasan untuk menerapkan teknik-teknik apa yang sekiranya cocok untuk menangani masalah klien tersebut. Yang terakhir, pendekatan Adlerian itu lebih cocok digunakan pada atau diterapkan pada orang-orang normal dengan masalah daripada orang-orang yang mengalami gangguan psikosa. Gangguan psikosa itu gangguan yang menyerang seseorang, di mana seseorang itu sulit membedakan antara kenyataan dan juga imajinasi. Sehingga pendekatan Adlerian ini lebih cocok digunakan atau diterapkan pada individu yang normal atau tidak sakit secara mental namun memiliki masalah daripada orang-orang yang mengalami gangguan pada mentalnya. Ini adalah kekurangan dari pendekatan Adlerian. Yang pertama yaitu terlalu banyak menekan pada tilikan intelektual dalam upaya perubahan. Tilikan intelektual adalah pengakuan sakit dan gejala serta kegagalan dalam penyesuaian sosial karena perasaan irasional tanpa menerapkan pengetahuannya untuk pengalaman masa depan. Yang kedua adalah menekan pengalaman nilai, minat subjektif sebagai penentu perilaku secara berlebihan. Yang ketiga, meminimalkan faktor biologis dan riwayat masa lalu. Bahwasanya Adlerian ini kan beranggapan bahwa apa yang terjadi di sekarang ini tidak banyak dipengaruhi oleh masa lalunya, namun banyak dipengaruhi pada interaksi sosialnya. Yang keempat, menekan tanggung jawab pada keterampilan diagnostik konselor secara berlebihan. Yang kelima, lemah untuk dites dan validitas empiriknya dari segi presesi atau segi perubahannya. Yang keenam, ada kecenderungan untuk menyederhanakan masalah yang sebenarnya adalah masalah yang kompleks. Ini adalah praktik konseling Adlerian. Nah, dalam praktik konselingnya, Adlerian selalu menanyakan latar belakang atau aspek-aspek yang ada pada keluarga si konselingnya, karena Adlerian ini beranggap bahwasanya psikologi konseli itu dipengaruhi oleh latar belakang dari keluarga. Jadi Adlerian selalu menanyakan pada urutan kelahiran, gender, atau bahkan umur yang terbentang antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Menurut Adlerian, terdapat perbedaan antara anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga pada kepribadiannya. Adlerian beranggapan bahwa anak yang pertama ini lebih memiliki rasa superioritas yang tinggi, sehingga dia lebih dominan atau lebih ingin berkuasa, lebih overprotective, dan memiliki kecemasan yang lebih tinggi. Sedangkan anak kedua atau anak tengah menurut Adlerian ini lebih bisa memulai hidupnya lebih baik, akan tetapi kepribadiannya lebih banyak dipengaruhi oleh sikap anak pertama kepada anak kedua ini. Sedangkan anak bungsu atau anak ketiga menurut Adlerian cenderung berisiko memiliki masalah karena memiliki sikap inferior dan juga rasa yang kurang mandiri. Nah, itulah kenapa Adlerian selalu menanyakan latar belakang dari keluarga si konseli agar dapat menentukan arah dari konselingnya atau langkah apa yang cocok untuk dalam menangani masalah si konselingnya.